Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan saya bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara untuk belajar menggali firman Tuhan secara berkala. Kita sudah sampai di kitab Matius pasal yang ke-19. LAI memberikan sebuah judul perceraian. Kita akan baca mulai ayat yang pertama sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih kalau hari ini Bapa memberikan kesempatan buat kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu, buat kami mengerti apa yang Tuhan maksud lewat Alkitab yang baru saja kita baca. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus tuntun kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana pengajaran-pengajaran yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Kali ini dari Galilea, Tuhan Yesus berangkat ke Yudea di seberang sungai Yordan. Ketika Tuhan Yesus berada di Yudea di seberang sungai Yordan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Dari perikop ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Kiranya ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Sekarang perhatikan ayat yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Dari ayat ini saya bisa sampaikan bahwa tidak ada orang yang datang sakit kepada Yesus pulang dalam keadaan yang sama. Jika Bapak Ibu Saudara dalam keadaan kelemahan tubuh hari ini, maka saudara akan menikmati kesembuhan jika Bapak Ibu datang kepada Yesus. Ya Tuhan yang menyembuhkan, Ia berkuasa atas segala sakit penyakit apapun.
Tidak ada satu penyakit pun yang tidak disembuhkan Tuhan. Oleh sebab itu masih ada pengharapan buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Ada pengharapan dan ada kepastian untuk kesembuhan saudara jika Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan menyembuhkan saudara. Sekarang kita akan lanjut langsung ayat yang ketiga. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Dari ayat ini saya bisa simpulkan bahwa sekalipun setiap kita berjalan bersama Tuhan, bukan berarti kita bebas dari yang namanya pencobaan. Ingat, iblis itu berjalan mengaung-ngaung di sekeliling kita untuk siap menerkam kita. Ia selalu berusaha mencobai kita. Yesus adalah Tuhan, namun bagi Yesus pun selalu ada dan datang pencoba-pencoba untuk mencoba Yesus. Apalagi kita sebagai seorang manusia. Karena itu haruslah setiap kita hidup terus bergantung dalam Tuhan, hidup dalam firman-Nya, supaya setiap kita tidak jatuh dalam pencobaan itu. Iblis akan menjebak kita untuk membuat setiap kita jatuh. Tapi selalu ingat bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan atas hidup kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan Alkitab memberitahu buat kita bahwa kita sanggup untuk melaluinya. Oleh sebab itu, selalu berharap pada Tuhan yang berada bersama-sama dengan kita. Jangan lengah sekalipun kita percaya bahwa kita sedang berjalan bersama Tuhan. Bukan berarti tidak ada pencobaan ya. Oleh sebab itu nikmati perjalanan kekristenan kita. Sekalipun kita tahu akan ada banyak pencobaan demi pencobaan. Pencobaan itu baik buat kita untuk memurnikan kepercayaan kita dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Jadi bersiap-siaplah. Kali ini orang Farisi mencoba untuk mencobai Tuhan Yesus dengan membenturkan pengajaran Yesus dengan pengajaran Musa dalam hal perceraian. Orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ayat yang keempat memberitahukan buat kita jawaban Tuhan mengenai boleh atau tidaknya perceraian. Tuhan menjawab, tidakkah kamu baca bahwa Tuhan itu menciptakan manusia sejak semula, menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Dari ayat ini saya mau simpulkan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah Tuhan taruh atas manusia, laki-laki dan perempuan. Mereka dalam sebuah pernikahan merupakan gambaran wajah Allah yang sempurna. Mereka gambaran kemuliaan Allah. Jadi tidak bisa mereka dipisahkan. Jika kita memisahkan diri dari pasangan kita, itu sama halnya kita sedang memisahkan gambar Allah. Dan orang lain akan melihat gambar Allah yang tidak sempurna. Ayat yang kelima berkata, orang-orang yang sudah menikah dipersatukan Tuhan dalam pernikahan kudus. Mereka tidak lagi dua, tapi mereka adalah satu. Dikatakan mereka sudah menjadi satu daging, satu tubuh. Coba bayangkan, adakah di antara saudara ingin memisahkan salah satu atau bagian tubuh saudara secara sengaja? Saya rasa tidak, bukan? Hal yang sama dengan pernikahan. Waktu kita menikah dengan seorang perempuan, kita mempercayai bahwa itu adalah belahan jiwa kita, maka kita tidak boleh bercerai. Cukup jelas bukan? Tidak boleh bercerai karena orang-orang Kristen yang sudah menikah dipersatukan di dalam Tuhan, mereka adalah satu dan bukan dua. Apa jadinya jika yang satu itu dipisahkan? Mengerikan bukan? Ayat yang ke-6 memberikan sebuah penegasan bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh
diceraikan oleh manusia. Hari ini jika Bapak Ibu Saudara sedang meragukan tentang pernikahan saudara, maka dengar baik-baik, jika saudara begitu yakin waktu pertama kali saudara menikah bahwa seseorang yang saudara nikahi adalah datang daripada Tuhan, pasangan hidup saudara, dan Tuhan memberkati saudara dalam pernikahan kudus di gereja, maka tidak ada alasan apapun untuk saudara boleh berpisah. Tidak ada manusia satupun yang bisa memisahkan saudara. Di ayat yang lain, hanya kematian yang bisa memisahkan kita dari pernikahan kita. Oleh sebab itu, seburuk apapun pernikahan kita hari ini, percayai bahwa Tuhan memberkati pernikahan kita dan mempersatukan kita supaya gambaran Allah itu tercermin dalam pernikahan kita. Oleh karena itu berdoa minta Tuhan koreksi diri, hidup dalam firman, bagaimana harus bersikap menjadi seorang suami, bagaimana harus bersikap menjadi seorang istri, untuk saling memperlengkapi gambaran Tuhan satu sama lain. Buat orang lain melihat gambaran Tuhan itu nyata atas pernikahan Bapak Ibu Saudara. Karena itu, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ayat 7 berkata, orang-orang Farisi memberikan sebuah argumen. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Nah, ini sebuah pertanyaan yang menjebak. Lalu kenapa Musa memberikan surat cerai? Jawaban Tuhan adalah ayat yang ke-8. Karena ketegaran hatimu. Oleh karena itu Musa memberikan surat cerai. Di terjemahan lain, kata ketegaran hatimu dikatakan sebagai karena hati mereka yang keras dan jahat. Oleh karena itu Musa memberikan surat cerai. Sesungguhnya karena hati yang tidak mau dilembutkan, hati yang tidak mau mengampuni, hati yang tidak mau mengalah, hati yang tidak mau dikoreksi, yang membuat banyak dari mereka memutuskan untuk bercerai. Hari-hari ini jika Bapak Ibu Saudara terbesit dalam pikiran untuk bercerai atau menceraikan, maka saudara adalah orang-orang yang keras hati dan jahat. Tuhan sudah berkata bahwa tidak ada yang bisa menceraikan pernikahan Kristen. Sekarang perhatikan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 ini seolah-olah memberikan pengecualian diperbolehkannya perceraian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Tuhan Yesus memang memberikan sebuah pengecualian. Kenapa kita boleh bercerai? Itu karena berbuat zina. Namun saudara harus perhatikan, kita kemarin sudah berbicara tentang berapa kali kita harus mengampuni jika ada saudara kita ini sedang disesatkan. Tidak terbatas, bukan? Hal yang sama, jika pasangan kita melakukan dosa, anggap itu sebagai bentuk kesesatan dunia oleh keinginan hawa nafsunya, sehingga mereka berbuat zina. Tidak bisakah kita memberikan sebuah pengampunan? Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah satu daging. Jika tangan kanan atau tangan kiri Bapak Ibu Saudara melakukan dosa, apakah saudara memutuskan untuk memenggalnya? Tidak, bukan? Mengampunnya, bukan? Atau mata saudara yang satu melakukan sesuatu yang jahat di mata saudara, apakah saudara menyungkilnya langsung atau memaafkannya? Saya yakin dan percaya tidak ada satu orang pun yang dengan sengaja ingin melepaskan salah satu anggota tubuhnya dari tubuhnya. Hal yang sama dengan pernikahan. Jangan biarkan hati kita keras dan menjadi pribadi yang jahat sehingga kita tidak mampu melihat kasih karunia dan gambaran Tuhan yang sempurna. Untuk kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sehingga Adam dan Hawa harus terpisah dari Tuhan, bukankah Tuhan memberikan sebuah pengampunan? Saya percaya apa yang dipersatukan Tuhan tujuannya itu adalah mulia. Pernikahan yang sudah dipersatukan dari awal,
Tuhan ingin pernikahan ini boleh menjadi berkat. Jadi jangan pernah terbisit dalam hidup kita untuk kita bercerai dengan alasan apapun, termasuk perzinahan. Namun jika Bapak Ibu Saudara berkeras hati untuk bercerai, maka saudara tidak boleh menikah lagi. Jika saudara menikah, maka saudara sedang berbuat zina. Ataupun seorang yang menikahi istri yang saudara ceraikan, orang itu juga berbuat zina. Ayat yang ke-10 dikata begini, murid-muridnya itu berkata kepadanya, jika demikiannya halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Jika dari awal tujuan nikah saudara menyimpan satu alasan saja untuk nantinya bisa bercerai, murid-muridnya Tuhan Yesus berpendapat lebih baik jangan nikah. Rasul Paulus memberikan sebuah pendapat bahwa manusia tidak akan tahan dengan yang namanya godaan hawa nafsu. Jika ia bisa, itu kasih karunia. Dan ayat yang ke-11 dikatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Dari ayat 11 saya bisa simpulkan bahwa tidak menikah atau tidak kawin itu adalah sebuah karunia yang khusus yang Tuhan berikan untuk mampu menahan nafsu. Tidak semua bisa jika tidak dikaruniai daripada Tuhan. Ayat yang ke-12 Tuhan Yesus memberikan sebuah penjelasan. Ada orang yang tidak dapat kawin itu karena memang ia lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh karena orang lain. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Jika kita perhatikan dari ayat yang ke-12, maka Tuhan Yesus memberikan sebuah alasan kenapa orang tidak menikah. Yang pertama, karena lahir dalam keadaan yang tidak mungkin bisa kawin, misalnya cacat dan sebagainya. Yang kedua, alasan kenapa orang tidak kawin, karena orang lain membuatnya tidak bisa kawin. Contoh yang bisa saya berikan adalah bisa jadi trauma karena pernah dilecehkan, bisa jadi trauma melihat pernikahan orang lain, pernikahan Kristen tidak seperti indahnya sebuah pernikahan, sehingga orang-orang Kristen menjadi trauma untuk menikah. Selanjutnya bisa juga dibuat orang lain karena diberikan guna-guna sehingga dijauhkan dari jodohnya. Dan ini bisa jadi. Yang ketiga alasannya adalah karena kemauannya sendiri, memutuskan untuk tidak menikah demi kerajaan Allah. Contohnya adalah menjadi pastor atau suster di gereja-gereja Katolik. Sekali lagi bahwa tidak menikah bisa jadi adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan. Jika saudara mengerti, maka mengertilah. Secara garis besar saya akan simpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah tidak ada orang yang sakit datang kepada Yesus pulang dalam keadaan yang sama. Semua disembuhkan. Yang kedua adalah sekalipun kita sedang berjalan bersama Tuhan, bukan berarti kita bebas dari yang namanya pencobaan. Pencobaan itu selalu ada sekitar kita. Yang ketiga adalah jangan memiliki pikiran sekecil pun untuk bercerai. Karena pernikahan itu adalah membangun sebuah gambar Tuhan yang sempurna, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang keempat adalah tidak menikah itu bisa jadi sebuah karunia khusus yang Tuhan berikan buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh menggali firman-Mu. Kami percaya firman-Mu mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, sehingga setiap kami diperlengkapi dengan setiap pekerjaan baik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa buat orang-orang yang Tuhan percayakan karunia untuk tidak menikah, kiranya mereka boleh hidup maksimal untuk hormat dan kerajaan-Mu. Kalau Tuhan percayakan buat kami bisa berkeluarga dan menikah, kami berdoa Tuhan ikat kami dalam kasih-Mu dan biarkan kami memancarkan gambaran kemuliaan-Mu Tuhan, buat orang-orang lain melihat Kristus Tuhan dalam pernikahan kami.
Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini hidup kami dalam tangan-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk melakukan segala pekerjaan baik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang Tuhan sediakan buat kita dengan iman. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.